Halo guys. Halo, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani waslul mata qalbi. Amin. Kalau mulai susah ya. Kalau mulai bikin video itu susah mikir di awalnya itu. Oke, saya mau coba. Bertemu lagi dengan saya di channel Izul Sukses. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat. Promosi maning. Di video kali ini kita nggak mau belajar tentang ilmu eksak, nggak seperti video-video sebelumnya, mau sharing aja sih tentang pendapat dan pandangan secara pribadi gitu. Bingung mau lanjut kuliah di mana, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang pernah saya dapatkan waktu dulu pas kebingungan melanda di pikiran. Lagi-lagi, tapi ini cuma pendapat dan pandangan secara pribadi saya. Di sini saya mau menyampaikan 5 hal ketika kebingungan melanda dalam pikiran kalian saat mau menentukan mau kuliah di mana ya, mau lanjut kuliah di mana ya. Sebelum itu sebaiknya hal yang harus dipertanyakan pada diri kalian sendiri. Apakah kamu benar-benar niat melanjutkan kuliah atau kamu hanya ingin setengah-setengah saja? Itu yang pertama. Harus ada niat. Tanyakan pada diri kamu, benar-benar mau kuliah atau enggak, apapun resiko yang akan dihadapi. Mantap kata-katanya. Tanyakan, apakah benar-benar pengen kuliah gitu. Satu. Kedua, sekarang kita memilih jurusan. Biasanya tuh kalau masa-masa SMA, keinginan saat SMA, keinginan saat lulus SMA, keinginan saat pas kuliah itu berbeda-beda. Kayak iman aja, kadang naik, kadang turun, naik turun gitu. Jadi kayak gelombang gitu. Kadang kehidupan di atas, kadang di bawah. Pada waktu SMA itu kalian tuh sukanya di bidang apa? Yang menentukan sih itu adalah lingkungan kalian. Kalau menurut kalian lingkungan yang kalian tempati saat itu baik, kemungkinan akan berpengaruh pada diri kamu juga, diri kalian juga. Saat memilih jurusan, kalian harus rajin-rajin searching tentang prospek kerja lulusan jurusan kalian akan ambil. Penting sih agar nggak ada rasa penyesalan sih sebelum memilih jurusan yang akan kalian pilih. Itu yang kedua. Yang pertama itu tadi tanyakan niat, yang kedua itu jurusan sesuai dengan kecenderungan hati yang kalian punya gitu pas saat SMA, ataupun semuanya yang terkumpul karena pengaruh lingkungan kalian. Kalau dulu tuh saya ditanya kalau masuk fisika itu gara-gara kelas 3 SMA bertemu dengan guru idola saya sih. Itu tuh guru fisika. Dalam setahun itu, pas baru kenal kelas 3, sangat mempengaruhi hidup saya. Bisa dibilang itu hidup saya tuh berubah 180 derajat gitu. Dari yang tadinya aku orangnya kayak gini, jadi kayak gitu. Dari setahun itu saya belajar banyak dari guru fisika. 1 tahun ini saya nggak cuma belajar fisika aja sih, tapi saya lebih banyak belajar tentang kehidupan, tentang takdir, tentang segala sesuatu yang ada kemungkinan dalam kehidupan saya. Sangat mempengaruhi pas aku mau lanjutin sekolah dengan jurusan yang aku pilih ini. Tadinya tuh aku suka kimia, tapi kalau dipikir-pikir kimia tuh banyak hafalan, terus juga ya kalau fisika kan semuanya bisa dibuktikan dengan rumus, dengan logika, dengan fenomena-fenomena. Tapi kalau kimia, dulu saya pernah ingat kalau nggak salah pas belajar benzen yang kenapa bentuknya melingkar itu sulit untuk aku. Kenapa sih orang itu, katanya ceritanya tuh ada ilmuwan yang bermimpi kalau bensin itu bentuknya ya ring gitu. Itu karena mimpi loh gitu. Dibawa ke sains gitu. Jadi aku kurang serk itu. Walaupun waktu selanjutnya itu bisa dibuktikan secara ilmiah dari kuantum. Tapi anyway,
kimia itu rumit sih. Aku dulu SMA nggak pinter, seringnya remedi, pas titrasi asam basa itu nggak bisa, nggak tahu. Terus saya merasa kelas 3 itu kok saya bisa belajar matematika ya. Dari MI itu saya nggak bisa matematika, nilai matematika saya tuh jelek banget. SMP pun begitu, aduh susah banget matematika, kenapa sih gitu, hitung-hitungannya banyak logikanya tuh kudu jalan. Nah itu tuh aku tuh kalau mikir tuh lola, jadi nggak bisa kayak orang lain gitu loh, ngelihat orang lain tuh di luar kepala mungkin gitu. Kok aku mikirnya lama gitu, perkalian aja kadang nggak hafal. Tapi semuanya kembali lagi sih, itu tergantung dari kebiasaan. Pintar tidaknya seseorang itu tergantung kebiasaan yang kontinu dan rajin atau enggaknya. Kisah dari saya, kenapa saya pilih fisika ataupun kimia gitu. Saya tuh dulu pengen jadi guru, tapi ternyata hatiku setengah-setengah gitu. Aduh, kalau jadi guru pasti monoton gitu kelihatannya, walaupun enggak realnya gitu. Tapi saya nggak ingin jadi guru, pusing di teknisi cewek tuh. Aku suka teknik gitu. Kenapa aku pilih fisika? Kan karena hidup saya di Purwokerto dan sekitarnya, alias di Purbalingga, sama ibu tuh nggak boleh kuliah jauh-jauh. Nah, anak bungsu juga, jadi sama bapak pengennya di universitas terdekat yang negeri aja di Purwokerto gitu. Dulu pas SMA tuh aku pengennya sekolahnya di luar Jawa, di Bogor, atau di Jogja ataupun di Bandung gitu. Tapi orang tua tidak merestui guys, berat hatinya gitu. Jadi ya udahlah gitu, aku coba daftar lewat undangan pakai nilai ujian nasional SPMB undangan gitu. Jadi lokal aja, bukan SNPTN undangan. Sebelumnya itu aku udah daftar SNPTN, tapi ternyata aku emang orangnya susah banget sih, nggak bisa ngerjain soal-soal TPA gitu. Aku nilainya rendah banget gitu, kalau mikir tuh lama. Kan aku bilang matematika aku kalau loading lama, fisika juga lama, kimia juga lama, pokoknya yang sains itu, apalagi bahasa Indonesia, aku nggak bisa sama sekali. Susah banget nangkep ide pikiran orang gitu, bacaan itu. Pokoknya tes dasar tuh nggak bisa. Jadi ya udahlah, udah ikut SNPTN nggak lulus, ya udah undangan coba gitu. Terus orang tua juga restunya di deket rumah aja, jadi daftarlah. Saya percaya di dunia ini tuh nggak ada yang namanya kebetulan, nggak ada yang namanya dilalah gitu. Semuanya itu udah digariskan sama Tuhan sih, nggak ada yang namanya kebetulan. Prospek kerjanya tuh apa gitu, aku juga nggak tahu gitu. Kalau fisika murni, kalau fisika pendidikan kan mending kita jelas mau jadi guru fisika SMP atau SMA gitu. Fisika murni, jujur sih aku bingung ke depannya. Walaupun fisika murni itu bisa jadi apa aja. Jadi, ini penting sih kalau untuk kalian yang ingin masuk ke jurusan, harus lihat prospek kerjanya dulu. Yang ketiga itu setelah dapat jurusan, setelah diterima, artinya akhirnya di situ saya belajar nih menerima. Walaupun pas SMA saya suka fisika gara-gara guru saya, pas kuliah saya nggak ada idola gitu, belum ada idola, kayak setengah-setengah gitu. Aduh, kuliah apaan sih, pas semester 1-2 dari Purbalingga Purwokerto lumayan jauh dan Taihen desne gitu, jadi agak capek. Kemudian untuk aku yang baru sih, banyak sekali perubahan drastis yang ada ketika pas semester 1-2, jadi perlu menyesuaikan, adaptasi. Ketemu dosen yang killer lah, ketemu dosen yang nggak jelas lah, ketemu teman-teman yang gitu, adaptasi di lingkungan kampus, kemudian dengan teman-teman dan sekitarnya. Yang ketiga itu belajar menerima kesempatan yang telah diberikan sama Tuhan. Itu resiko pilihan dari kita. Harus banyak-banyak belajar dan mencari sih. Kalau misalkan kalian suka sama teman-teman, berarti ya silakan dinikmati aja. Kalau suka pada pelajaran, dinikmati aja, bener-bener dilakuin sungguh-sungguh gitu. Ya, nggak munafik sih kalau kuliah itu ngejarnya IP, nilai gitu. Itu emang sih penting untuk kedepannya, tapi yang harus dilakukan adalah berusaha melakukan yang terbaik pada waktu sekarang. Itu menggunakan kesempatan yang datang dan belajar
maksimal mungkin menerima apapun resiko dari pilihan yang kita pilih. Kemudian yang keempat, bersyukur dalam hidupmu. Connecting the dots, artinya kita bisa mengkoneksikan semua pelajaran hidup yang pernah kita lalui. Misalkan saya udah masuk ke PTN dekat rumah, terus saya berpikir nih, dulu kalau saya nggak di SMA ini nggak akan ketemu guru ini, dulu kalau saya nggak di SMP ini saya nggak akan ketemu teman-teman ini. Tapi semuanya itu adalah semua udah digariskan loh. Jadi kita harus pandai-pandai bersyukur bagaimana menghubungkan si titik-titik yang pernah kita lalui untuk menyadari kalau semua akhirnya itu akan baik gitu. Pada akhirnya tuh akan baik untuk kita gitu. Di situ banyak peran dari lingkungan, terutama keluarga, orang tua dan teman-teman itu sangat berpengaruh sih. Di sini harus bersyukur dalam hidup sebanyak-banyaknya. Kan kita kan manusia, kalau nggak pernah bersyukur artinya kita nggak pernah puas dengan kehidupan yang kita miliki, dan emang itu nggak bakalan selesai gitu loh kalau kita nggak bersyukur. Itu sama aja kalau kalian ngitung bintang gitu, bintang kan nggak bisa dihitung ya. Jadi pokoknya ya gitu deh, harus pandai-pandai bersyukur agar menikmati proses dalam hidup kalian. Terus yang terakhir, apapun universitasnya, apapun jurusannya, yang penting lakukan semaksimal mungkin. Nggak bisa dipungkiri juga sih kalau misalkan kalian orang-orang yang idealis, saya maunya lingkungan kuliah yang seperti ini, seperti itu. Boleh-boleh aja sih, tapi idealis itu menurut saya akan meleleh, akan meleleh seiring dengan bertambahnya usia. Itu pengalaman dari beberapa teman yang aku lihat. Aku juga dulu kadang kayak gitu, idealis, saya mau kayak gini. Tapi ternyata enggak, semuanya udah digariskan sama Tuhan. Jadi tinggal bagaimana pilihan kita, bagaimana cara kita memilih, bagaimana cara kita berusaha. Memang sih benar-benar lingkungan itu sangat mempengaruhi. Saya mau kuliahnya di ITB aja yang the best tekniknya gitu di Indonesia gitu. Nggak apa-apa, boleh, tapi lihat dulu lingkungan kalian, background kalian harus bagaimana, lihat finansial kalian, lihat keinginan kalian, apakah kuat banget bisa mengalahkan semuanya gitu, dengan niat pengen sekolah yang di tren gitu. Tapi nggak munafik juga sih, kalau kuliah di kampus-kampus ternama, kemungkinan prospek kerjanya itu lumayan bersaing sih. Karena dalam dunia kerja itu kebanyakan butuh link. Kan kebanyakan ya, ada yang murni tapi itu lumayan susah sih gitu. Itu pengalaman juga. Nah segitu dulu guys. Yang pertama itu kalau kalian bingung, kalau kebingungan melanda di pikiran kalian, boleh nih kalian tanyakan dulu pada diri kalian. Yang pertama itu niat, apakah kalian benar-benar pengen kuliah. Dua, tentukan jurusan. Jurusan ini bergantung pada lingkungan kalian. Kalau lingkungan kalian, orang tua kalian pengen di sini, tapi kamu pengen di sini, terus teman-teman pengen di sini, jadi itu harus berkonsolidasi, berunding gitulah dalam diri kalian. Ketiga itu, ketika kesempatan datang, misalkan kalian udah diterima di PTN ataupun di PTS atau swasta, setelah itu harus berusaha menerima apapun risiko yang Anda pilih gitu, entah itu baik, entah itu buruk. Jadi lakukan semaksimal mungkin dengan baik gitu. 4, bersyukur dalam hidupmu guys. Jadi setelah bersyukur ini, kita bisa connecting the dots, titik-titik yang pernah kita lalui, sehingga kita selalu bersyukur dan selalu menikmati prosesnya. Terakhir itu idealis sih. Kata-kata idealis itu bagus untuk mencapai keinginan, cita-cita kalian. Tapi ingat lagi kalau idealis itu kemungkinan kebanyakan orang tuh akan meleleh seiring bertambahnya waktu. Segitu aja, semoga video ini bermanfaat. Sebenarnya ini bikin video ini karena gak bisa tidur.
gara-gara apa ya, gara-gara tadi tidur habis sisa, terus gara-gara ngantuk banget, akhirnya terus jam 8 bangun jam 10 dan sampai sekarang jam 1 belum bisa tidur. Akhirnya kepikiran lah pengen ngobrol aja sih, pengen ngobrol, dibikin video ini. Terima kasih udah menyimak dan semoga kebingungannya sudah hilang. Bisa dibilang menentukan start untuk kehidupan kalian gitu, mau kerja di mana, mau jadi apa, mau cita-cita apa gitu, itu habis lulus SMA. Nah itu di situ jangan lupakan peran Tuhan gitu, libatkan Tuhan dalam memilih sesuatu yang menjadi pilihan besar kalian. Kalau dalam agama Islam biasanya ada sholat istikharah, minta petunjuk gitu. Jadi nanti akan datang sendiri gitu. Kalau misalkan kita niatnya bagus, itu hatinya itu akan mantap sendiri gitu. Nggak harus lewat mimpi, nggak harus lewat ada kemantapan jiwa. Kadang pilihan kita tuh nggak sesuai yang kita inginkan, tapi nanti pada akhirnya biasanya tuh semuanya all is well gitu. Oh iya, dulu aku sholat istikharah ini, kok aku dapetnya ini ya gitu. Tapi pada akhirnya, oh iya ternyata bagus juga ya. Kalau seandainya aku dulu ini pasti nggak bakalan kayak gini. Nah di situ peran Tuhan sih dalam menentukan start dari kehidupan kalian. Oke segitu aja, banyak omong, banyak omong intinya. Dan maafkan kalau banyak salah, kalau sekiranya tidak sesuai dengan kalian, ya ini kan hanya pendapat saya aja gitu. Jika ada koreksi ataupun sesuatu yang pengen kalian sampaikan ke saya, bisa komen di bawah. Promosi maning. Gak apa. Oke, I'll catch you guys in the next video insyaallah. Bye bye. Assalamualaikum. Annyeong.